Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Abadi dengan NIM 2002 4001 40. Saya dari kelas A2 Prodi Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu SLR atau algoritma simple LR1 parsing, yaitu pengertian SLR1 parsing merujuk pada metode parsing syntax driven yang disebut simple LR1. Dalam teori bahasa formal dan kompilasi, metode ini melibatkan pembangunan tabel parsing menggunakan grammar dan loghead token untuk menganalisis struktur sintaks dari suatu bahasa. Baiklah, berikutnya saya Muhammad Fajar Abadi akan membahas untuk LR parser pada bagian SLR1 parsing atau simple LR parser, yang dimana untuk di LR0 dan SLR1 kita membutuhkan LR0 items. Baiklah, untuk diagram transisinya seperti ini. Ini adalah diagram transisi yang kita dapatkan pada algoritma LL0. Dan pada SLR1 kita tambahkan lagi untuk sebuah first dan follow, yaitu konsep first dan follow. Nah, first dan follow ini untuk apa? Di sini untuk first dan follow kita akan menggunakan follow untuk menentukan posisi reduce-nya, dan sisanya akan sama saja. Baiklah, dari sisi ada dari sini ada action, di sini ada goto, di sini A, B, dan stack. Ini adalah S besar dan A besar. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti di sini 0, 1, 0, S itu pergi ke 1, 0A itu pergi ke 2. Kemudian di sini kita punya shift. Kemudian pergi ke 3. Shift pergi ke 4. Dan ini juga sama. Di sini juga sama. Kita akan shift, kemudian pergi ke 3, kemudian shift pergi ke 4.
Di sini kita akan pergi ke 5. Di sini pergi ke 6. Shift lalu pergi ke step 3. Shift dan pergi ke step 4. Nah, di sini untuk step 4, 5 dan 6 adalah step akhir yang kita akan lakukan. Action reduce. Untuk penempatan action reduce untuk pada SLR 1 ini kita hanya akan tempatkan pada follow-nya saja. Selain kita mengingat cara pembuatan diagram transisi, kita harus ingat konsep first dan follow shift-nya. Berarti kita akan lihat kita punya stack 4. Pada stack 4 kita akan mengembalikan variabel B kembali ke variabel A. Kita lihat pada variabel A kita akan punya follow-nya A, B, dan stack. Berarti kita akan tempatkan reduce-nya. Ini pada A, pada B, dan juga pada stack. Oke. Sama di sini berarti untuk A maka B dan A maka B, kemudian untuk stack 5 ini adalah untuk variabel S. Nah, untuk variabel S ini follow-nya hanya untuk stack saja. Berarti kita akan simpan reduce-nya hanya pada stack-nya. Oke. Untuk reduce-nya yang mana? Reduce-nya yang mana sama tetap S variabel, maka A variabel A besar. Oke. Untuk di stack 6 ini adalah variabel A lagi sama follow-nya itu A besar, B, dan stack. Berarti reduce-nya ada di A dan di B dan ada di stack. Berarti A maka A kecil A besar, maka A kecil A besar, maka A kecil A besar. Oke. Jadi di sini maka algoritma SLR1 diagram transisinya jadi untuk diagram transisi akan sama dengan LR0. Nah, dan yang berbeda itu pada tabel parsingnya, perbedaannya yaitu hanya untuk
penempatan nilai reduce-nya. Oke, reduce-nya ini kita akan menggunakan follow stack. Berarti kita harus ingat lagi nilai first dan follow. Itulah tadi penjelasan tentang SLR1 parsing. Terima kasih. Nah, baiklah, di video selanjutnya saya akan membahas LALR1 parsing. Baiklah, langsung saja. Di sini kita menggunakan CFG yang sama. Ini CFG yang sebelumnya kita punya S besar, maka A besar, kemudian A, maka A kecil, A besar, atau B. Di sini kita harus mencari dulu first dan follow. Kemudian untuk membuat diagram transisinya kita punya S. Maka A besar dot. Di sini kita hanya melihat di sebelah kanannya. Kemudian jika dia terminal kita stop. Tapi kalau dia non terminal kita akan panggil si A-nya atau variabel yang ada di sebelahnya. Untuk di look ahead ini kita akan melihat juga setelahnya siapa yang memfollow-nya. Berarti si A di follow juga oleh A besar. Jadi kita panggil dulu si A. Itu adalah A kecil, A besar, dan B. Sama dotnya, tetap di sebelah kiri. Berarti A di follow oleh A besar sama seperti di follow berarti kita akan ambil first dari A-nya. Berarti first dari A itu adalah A atau B. Di sini juga A atau B. Ini yang kita sebut sebagai look ahead. Misal seperti ini. S maka dot A besar S. Berarti kita akan punya A. Karena ini tidak ada yang memfollow, berarti kita akan ambil si stack sebagai look ahead-nya, si A. Kemudian kalau kita punya seperti ini S maka A besar A kecil, berarti kita akan panggil si A. Di sini dot A kecil A besar, di sini dot B. Yang memfollow si A yaitu adalah terminal. Terminal ini yang akan kita ambil sebagai look ahead. Jika yang memfollow itu adalah variabel, berarti kita akan ambil first dari variabel tersebut. Jika tidak ada yang memfollow, berarti kita akan ambil look ahead-nya. Nah, jika memfollow-nya adalah terminal, berarti kita ambil terminalnya. Baik
kita akan membuat variabel, kemudian memanggil si S-nya. Kita gunakan saja aksen X aksen. Di sini kita akan memanggil si S, ditampilkan dot di sebelahnya. Kemudian untuk look ahead-nya kita tuliskan ini adalah sebuah stack. Dari sini baru kita panggil di samping dot itu adalah S. Kemudian kita panggil S. Kita punya A besar. Ini adalah hasil pemanggilan X aksennya. Kita panggil si S karena S ini dipanggil dari si S aksennya. Ini berarti kita lihat setelah S di sini, kita lihat yang memfollow-nya. Karena tidak ada yang memfollow, berarti kita akan ambil log ahead-nya. Berarti log ahead ini kita simpan di S. Kemudian dari si S ini kita panggil si A. Berarti ini adalah DOT A kecil A besar. Dan dot B untuk log ahead-nya kita lihat si A dipanggil oleh si S. Panggilan si A setelah S berarti dia ada variabel lain. Variabel A kita akan ambil, berarti first dari A-nya itu adalah A atau B. Di sini A atau B, log ahead-nya ini berlaku untuk semua nilai atau turunan dari A yang tadi dipanggil. Dari sini kita lihat lagi ada tidak yang dipanggil. Berarti jika tidak ada yang dipanggil berarti kita selesai. Kita punya ini adalah 0. Kita akan lakukan transisi dari baris per barisnya. Yang pertama berarti untuk inputan S besar, berarti si S aksennya akan menjadi S dot. Untuk log ahead-nya ini tidak berubah. Saat kita mentransisikan hanya DOT-nya saja yang berubah. Tetapi kita akan ambil log ahead-nya dari nilai sebelumnya. Berarti di sini adalah A stack. Kita punya I1. Kemudian yang kedua berarti untuk inputan A besar berarti kita punya S. Maka A besar DOT A besar. Kita pindahkan DOT-nya untuk log ahead-nya. Tadi log ahead-nya. Untuk log ahead-nya tadi tetap. Di sini kita ambil untuk di stack-nya S dari sini yang dipanggil. Tidak ada dari variabel A. A itu adalah A kecil, A besar, dan B kecil.
Nah, di sini kita panggil ia adalah A. Kemudian setelah A ini tidak ada yang memfollow, berarti kita akan ambil log head-nya. Nah, di sini adalah stack, di stack dan juga stack. Nah, karena tidak ada yang dipanggil, maka ini selesai. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.